TPA ya. Jadi hal-hal yang penting di dalam mendesain itu ada beberapa penunjang ya, infrastruktur penunjang yang harus direncanakan. Salah satunya adalah penangkap gas ya, pengelolaan dari gas yang dilengkapi dengan penangkap gasnya dan sebagainya di lokasi. Nah, hari ini saya coba terangkan bagaimana kita mengelola lindi di dalam konteks ini. Tentunya ini berkaitan dengan perencanaan penangkap lindinya, ya, pipa-pipa penangkap lindi. Yang kedua, penyaluran daripada lindi, penyaluran lindi ke arah lokasi instalasi pengolah air lindi. Yang ketiga, tentu berkaitan dengan perencanaan dari pengolahan lindi itu, ya, yang mungkin terdiri dari beberapa kolam atau beberapa instalasi yang sebagaimana Anda pernah peroleh di dalam materi kuliah di unit proses, ya, di unit proses terutama untuk pengolahan daripada air. Nah, pada intinya bahwa yang harus kita hindari di dalam kaitan ini adalah berkaitan dengan produktivitas lindi yang cukup besar, ya, karena nanti kalau jumlah lindinya itu terlalu banyak, ya, di dalam lokasi lahan uruk, maka mau tidak mau maka akan berisiko terhadap air tanah, ya, karena lindi itu mampu, karena berat sendiri daripada lindi, ya, karena viskositasnya sangat kental, dia akan mampu melakukan infiltrasi masuk ke dalam struktur tanah di tumpuan sampah itu, ya, tumpuan sampah yang dari melalui tumpuan sampah terus membawa material-material yang ada di dalam hasil fermentasi sampah, dibawa bisa menuju ke arah aquifer di bawah lokasi daripada lahan dasar dari landfill di lokasi TPA. Dan makanya di dasar daripada lokasi TPA, walaupun sudah harus dilengkapi dengan lapisan yang kedap air, ya, mulai dindingnya, ya, mulai dinding talutnya sampai ke dasarnya di lokasi lahan uruk TPA, di mana kita nanti akan menempatkan selnya, sel-selnya, kemudian kita membagi zonnya. Dari tumpuan-tumpuan sel itu akan terbentuk zone, ya, lokasi daripada itu, agar pemanfaatan ruang daripada landfill itu bisa seoptimal mungkin, ya, maka dibuat sel, dibuat zone dan sebagainya. Dengan demikian nantinya maka di dalam tumpuan sampah itu akan diperoleh luasan bidang yang kita bisa perhitungkan di dalam produktivitas daripada lindi. Nah, tadi saya katakan lindi itu berasal dari dua hal. Yang pertama tentu dari fermentasi daripada sampah, ya. Fermentasi sampah itu akan menghasilkan moisture content atau kandungan air. Yang kandungan air yang keluar di dalam fermentasi daripada sampah yang ada di lokasi TPA. Apalagi sampah itu sudah diratakan, ya, kemudian dipadatkan, kemudian ditutup dengan tanah penutup, itu akan memberikan fermentasi yang sangat sempurna di dalam timbunan, ya, di dalam timbunan. Oleh karena itu nantinya tentu lindi yang pertama yang itu didapatkan dari hasil fermentasi itu sendiri. Itu yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah lindi dihasilkan dari adanya curah hujan yang masuk ke dalam tumpukan daripada sampah tadi, ya, masuk ke dalam lahan uruk itu. Dan ini yang sangat dihindari, karena apa? Begitu lindi akibat dari curah hujan itu masuk, sebetulnya tentu akan menambah, ya. Nah, jadi dari produktivitas pertama dari hasil fermentasi ditambah dengan ini, maka akan menambah jumlah lindi yang ada. Oleh karena itulah maka di lokasi TPA itu selalu dikendalikan dengan aspek rekayasa lingkungannya, yaitu memilih lokasi TPA yang hidrologinya rendah, curah hujannya rendah. Itu di dalam rangka untuk mengurangi
jumlah lindi sebetulnya yang masuk ke dalam tanah atau di dalam dasar lokasi TPA. Makanya dihindari itu. Ya kalau itu tidak bisa kita lakukan, tentu nanti air hujan yang ada tentu harus dialirkan ya, dialirkan ke arah sistem drainage yang nanti kita rencanakan minggu depan, insya Allah akan kita kuliah di dalam mendesain daripada sistem drainage ya di lokasi TPA. Nah itu yang harus dihindari. Walaupun demikian tentu tentu masih ada yang masuk ke dalam lahan uruk TPA. Ya, inilah yang kemungkinan kedua dari curah hujan yang akan membawa daripada lindi ini. Lindi ini didefinisikan sebagai cairan ya yang telah melewati proses timbunan daripada sampah, yang telah mengalami fermentasi, yang mampu mengekstraksi ya material-material baik material terlarut, bagian material tersuspensi dari fermentasi sampah itu ya, sehingga inilah yang lindi inilah yang nanti akan mencemari. Jadi konsentrasi yang paling besar dari cemaran akibat dari lindi itu diakibatkan oleh terlarutnya material-material ini ya, material-material ini bisa dalam bentuk BOD, bisa dalam bentuk COD, juga bisa dalam bentuk material-material yang lain, misalnya ada N-nitrat dan sebagainya. Ini yang harus kita pertimbangkan di dalam kaitan ini. Nah, oleh karena itulah maka lindi ini itu selalu memiliki viskositas yang sangat kental ya, berbeda dengan air hujan biasa ya, karena pada saat air hujan masuk itu pada saat terjadi presipitasi air hujan masuk ke dalam tubuh daripada TPA itu masih encer ya, masih encer, viskositasnya ringan, tapi begitu masuk di dalam struktur timbunan maka dia akan mampu melakukan mengekstraksi material-material tersuspensi dan terlarut itu sedemikian rupa sehingga dia viskositasnya menjadi berubah kental ya. Nah, apabila lindi itu tidak dikontrol, maka landfill yang dipenuhi oleh air lindi ini dapat mencemari air bawah tanah atau aquifer, termasuk air permukaan apabila lindi itu mengalir ke arah hilirnya mendekati dengan air permukaan, misalnya bisa sistem drainage, bisa sistem sungai dan sebagainya ya. Nah, kualitas dan kuantitas lindi itu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama tentu karakteristik dan komposisi daripada sampah ya. Hati-hati. Jadi tentu kita diharapkan air lindi itu organik ya kan. Air lindi kandungan organiknya jauh lebih besar. Apa sebabnya? Karena yang dimasukkan di dalam landfill, di lahan uruk, di lokasi TPA itu yang diharapkan yang ditanam atau yang ditimbun jadi adalah yang organik ya. Namun apabila komposisi dan karakteristiknya di dalam lokasi TPA tadi ada campuran non organiknya, tentu maka akan mempengaruhi karakteristik daripada lindinya ya. Mungkin ada CD-nya, mungkin ada SN, ZN-nya dan sebagainya, ada logam beratnya dan sebagainya, barangkali itu bisa karena yang ditimbun adalah non organik, itu yang sangat dihindari ya, sehingga diharapkan kalau itu lindi ini hanya organik tentu akan lebih mudah di dalam konteks pengolahan ya. Tapi begitu mengandung kandungan-kandungan non organik di dalam TPA maka akan spesifik di dalam konteks pengolahannya nantinya ya. Nah, oleh karena itulah maka sudah saya katakan jauh-jauh hari maka yang boleh masuk di dalam lokasi TPA di landfill itu adalah yang organik. Yang kedua adalah dipengaruhi oleh jenis daripada tanah penutup ya. Jadi saya bisa bayangkan sejak awal lokasi TPA itu sangat dihindari lokasi yang tidak kedap air ya. Yang tidak kedap air, maka yang harus dilakukan yang kedap air. Demikian juga dengan tanah penutupnya. Tanah penutupnya harus kedap air sehingga air dari air hujan itu tidak bisa masuk ke dalam tumpuan timbunan sampah
di landfill itu, tapi justru mengalir ke samping kiri dan kanannya sehingga masuk ke saluran drainage yang kita rencanakan nantinya. Ya. Nah, itu dipengaruhi oleh jenis tanah penutupnya. Jadi tanah penutupnya ya harus kedap air, ya. Nah, kalau tidak kedap air, maka dia tanah penutup itu akan bisa tertembus oleh curah hujan, dan curah hujan itu akan menambah jumlah lindi yang ada di dalam lokasi tumpukan sampah. Faktor yang ketiga tentu pertimbangan fenomena hidrologi, ya, atau klimatologis, ya. Makanya lokasi TPA itu diharapkan curah hujannya rendah, ya, curah hujannya rendah. Nah, ya, di samping curah hujannya rendah itu di dalam rangka untuk mengurangi produktivitas daripada lindi. Demikian juga dengan kondisi dari kelembapan, ya, makin lembab lokasi di dalam lokasi TPA, di dalam fermentasi di tumpuan sampah, ya, yang tentu dipengaruhi dengan kelembapan ini dari luar juga, ya, maka akan menyebabkan proses perlindian akan semakin banyak. Makanya diharapkan lokasi TPA itu adalah daerah yang sangat kering, ya, sehingga tingkat kelembapannya rendah, maka fermentasinya perlindian yang mengakibatkan timbulnya lindi juga semakin kecil. Nah, ya, kemudian faktor yang lain adalah lamanya umur daripada timbunan. Makin lama timbunan itu, misalnya di zone 1 itu lebih lama daripada zone 2 dan begitu seterusnya, atau di sel yang ada di dalam zone 1 itu tentunya sudah dilakukan lebih dulu daripada zone 2 dan sebagainya. Dan ini yang mengakibatkan mungkin lindi di zone 1 akan lebih banyak daripada zone 2, ya, karena proses fermentasi berjalan lebih lama, ya, sedangkan di zone 2 baru mulai dan sebagainya. Nah, ini ya yang dengan demikian kualitas dan kuantitas daripada lindi tentu sangat mempengaruhi di dalam konteks perhitungan nantinya, ya, termasuk di dalam konteks desain di dalam perencanaan instalasi pengolah lindi, ya. Nah, proses pembentukan daripada lindi itu kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram adalah seperti ini, ya. Nah, tadi saya katakan fenomena itu dipengaruhi oleh curah hujan dalam bentuk presipitasi, ya, masuk ke dalam struktur timbunan yang berapa kotak itu, yang di sini kotak ini, ya, ada di kotak ini dalam timbunan, maka terjadi menambah kandungan air yang ada di dalam timbunan, ya, di dalam timbunan. Namun sebagian tadi karena lokasi TPA tadi ditutup dengan tanah penutup, mungkin sebagian ada run off, ya, tidak bisa masuk. Ya, ada run off yang mengalir, air hujannya mengalir tidak bisa masuk, itu maka ke arah kiri atau ke arah kanan daripada zone, ya, tentunya ke arah drainase, ya, yang makanya di lokasi TPA harus dilengkapi dengan drainase, ya. Di sisi lain lokasi TPA itu kan sangat terbuka, ya, open space, ya, open space, sinar matahari tidak terhalang masuk, tentu akan terjadi penguapan, ya. Yang kita kenal biasanya di dalam teori hidrologi adalah evapotranspirasi. Dia menguap, ya, dia menguap sedemikian rupa sehingga dia keluar, sehingga dengan demikian akan mengurangi daripada jumlah perlindian yang masuk di dalam tumpukan sampah yang kuning ini, ya. Dengan demikian nanti tentu ada yang terperkolasi masuk ke dalam struktur tanah, ya, struktur tanah, ya. Nah, itulah yang dikatakan dengan namanya lindi, ya, lindi. Nah, oleh karena itulah lindi yang diproduksi itu sama dengan adalah presipitasi dikurangi dengan run off, dikurangi dengan yang menguap, dikurangi dengan yang tersimpan di dalam tumpukan sampah, ya, sehingga dengan demikian tumpukan sampah maka akhirnya keluar lindi ini, lindi ini. Nah, lindi yang turun ke bawah inilah yang nanti akan berisiko terhadap lingkungan. Nah, oleh karena itu lindi yang ke bawah itu harus ditangkap, ya, harus dialirkan melalui pipa dalam bentuk di dasar lokasi TPA. Sebelum TPA itu dioperasionalkan, tentu pada saat didesain
pipanya sudah diletakkan, ya, pipa-pipa dengan lubang-lubang itu sudah diletakkan di bawah daripada lokasi dasar daripada TPA. Dengan demikian nanti diharapkan air itu mengalir ke sini. Tentu dengan konsep yang paling mudah adalah konsep sirip ikan, ya. Konsep sirip ikan. Dengan demikian nanti airnya mengalir ya ke arah yang tengah, ya, air lindinya mengalir ke arah kiri kanan daripada sirip ikannya, kemudian masuk ke dalam pipa yang paling tengah sehingga nanti mengalir ke arah hilir untuk bisa dialirkan masuk ke instalasi pengolah air limbah. Kira-kira seperti ini di dalam gambaran, di dalam produktivitas daripada lindi. Ya. Nah, oleh karena itu maka lindi harus dialirkan, ya, lindi harus dialirkan sedemikian rupa dengan penangkapan dengan menggunakan pipa masuk ke saluran penangkap daripada lindi dan dialirkan nanti ke arah instalasi pengolah lindi atau ipalnya TPA, ipal lindi TPA, ya. Nah, oleh karena itu di dalam proses pengolahan tentu sangat ditentukan oleh berbagai faktor, ya, yang tentu akan dipengaruhi. Kalau kita berbicara tentang ipal, maka ada inflow, ya, ada inflow-nya, kemudian ada effluent-nya, ya, ada effluent-nya. Kalau ada inflow-nya, ada effluent-nya. Nah, tentu akan dipengaruhi kinerja daripada kalau kita anggap ipal itu sebagai suatu reaktor, maka akan dipengaruhi daripada efisiensi pengolahan daripada reaktor itu. Jadi inilah yang harus kita pikirkan. Dengan demikian maka kita terikat di dalam konteks pengolahan ada yang kita kenal dengan namanya effluent standard, baku mutu air buangannya, ya, baku mutu lindia air buangannya, ya, setelah diolah, ya. Ada lagi tentu setelah itu nanti kita akan terikat pula kepada stream standar. Apabila effluent yang hasil pengolahan itu sudah keluar, maka dialirkan ke sistem drainage atau ke air permukaan, misalnya ke arah sungai yang paling dekat dan sebagainya, sehingga nantinya akan masuk ke situ dan terikat pada yang kita kenal dengan stream standar. Stream standar itu di dalam peraturan pemerintah 082 tahun 2001, ya, yang ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan sebagainya, itu berkaitan dengan kualitas air. Nah, ini yang harus kita pegang. Nah, oleh karena itulah maka di samping di pemilihan proses pengolahan itu dipengaruhi oleh effluent standar dan stream standar, juga dipengaruhi oleh ketersediaan lahan, ya. Jadi kalau di tugas mungkin kita tidak dibatasi lahannya, ya, sehingga secara seris antara kolam akulasi, kolam flokulasi, kolam stabilisasi, kolam ABR dan sebagainya bisa series, ya. Namun ketika kita berada di lapangan, ya, tentu kita dibatasi oleh space ruang, ya, batasi space ruang. Jadi kalau di tugas mungkin kita tidak dibatasi, ya, di tugas besar, tugas-tugas di KA tidak dibatasi, tapi begitu kita merencanakan nanti setelah kita lulus, maka akan dibatasi, ya, karena kita tidak mungkin tidak dibatasi, pasti dibatasi di dalam ini. Misalnya, ya sudah ipalnya hanya 200 meter persegi, nah, kita harus pinter-pinter bagaimana mengotak-atik dengan luasan itu, ya, mungkin naik turun dan sebagainya, kolam-kolamnya sedemikian rupa sehingga bisa mengantisipasi keterbatasan daripada lahan. Di sisi lain, kita juga ketika kita memilih daripada instalasi pengolahan di dalam sistem pengolahan daripada lindi, juga dipengaruhi kemampuan dari kapasitas sumber daya yang ada berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan, ya. Operasi dan pemeliharaan ini yang harus hati-hati. Ya, kadang-kadang kita bisa membuat suatu infrastruktur, tapi di dalam operasi dan pemeliharaan kita tidak mampu. Ya, ini harus hati-hati, ya, secara umum. Demikian juga ketika kita sudah bisa membangun ipal, maka dibutuhkan kegiatan operasi dan pemeliharaan oleh orang-orang yang memiliki kompeten, ya, orang-orang yang memiliki kemampuan di dalam konteks mengoperasikan ipal dan juga memelihara daripada ipal itu, ya. Di sisi lain tentu ada faktor
finansial ya di dalam kaitan ini. Bagaimanapun juga operasi dan pemeliharaan sangat dipengaruhi dari pembiayaan aspek pembiayaan. Nah, oleh karena itulah nanti di dalam konteks pemilihan instalasi pengolah air lindi ini perlu dipikirkan pembiayaan yang paling murah di dalam operasi maupun mulai dari investasi, mulai dari konstruksinya, mulai dari operasinya, mulai dari memeliharanya, tentu sangat dipengaruhi dengan aspek finansial di dalam kaitan ini. Nah, oleh karena itulah maka perlu ada tahapan di dalam alternatif pemilihan daripada mengolah lindi ini. Yang pertama tentu diharapkan ya lindi itu bisa dilakukan dengan mekanisme penguapan. Bisa dilakukan pada hulunya, bisa dilakukan pada hilirnya setelah terjadi lindi. Ya, pada hulunya misalnya kita mengurangi jumlah air yang masuk di dalam struktur sampah misalnya ya. Atau juga kita benar-benar lokasi lahan TPA itu benar-benar luasan lahan yang terbuka ya, yang tidak benar-benar kering ya. Dengan demikian maka terjadi penguapan daripada infiltrasi daripada air hujan. Ya. Atau bisa juga dilakukan dengan mekanisme penguapan daripada lindinya ya, penguapan alami ya dengan menggunakan konsep lagun ya. Ya, konsep lagun itu pengolahan dengan sangat terbuka yang dipengaruhi oleh sinar matahari, kemampuan panas sinar matahari untuk melakukan penguapan daripada cemaran ke udara ya. Yang kedua adalah dilakukan dengan resirkulasi lindi ya. Jadi lindi yang dihasilkan dari lokasi TPA tersebut dialirkan kembali masuk di dalam sistem lahan uruknya ya. Jadi tidak diolah sedikit tapi nanti akan dimasukkan lagi di dalam lahan TPA. Jadi seakan-akan mau untuk bisa digunakan sebagai mempercepat. Jadi kalau kondisinya itu sudah jenuh daripada konsentrasinya karena ada pemasukan kembali dari hasil lindi yang dihasilkan, kalau itu kemasukan kembali ke tumpuan daripada sampah di lokasi TPA itu, maka akan terjadi kejenuhan di dalam konsentrasi ya. Namun akan mempercepat fermentasi daripada sampah. Dengan demikian maka hipotesisnya terkaitan dengan resirkulasi lindi itu diharapkan konsentrasi lindi yang keluar setelah adanya proses pengembalian kembali lindi ini akan memberikan konsentrasi yang relatif lebih rendah ya, rendah. Dan tentunya apabila kedua hal ini tidak bisa dilakukan, maka mau tidak mau tentu harus dilakukan mekanisme pengolahan ya, pengolahan daripada lindi. Baik dari aspek pengolahan fisika, proses pengolahan kimia maupun proses pengolahan biologi bisa diterapkan di dalam kaitan ini. Dan ini sangat penting ya, sangat penting di dalam rangka untuk mengurangi risiko pencemaran daripada air tanah di lokasi daripada TPA. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang sebelumnya ada yang mau tanya? Halo? Halo adik-adik? Ada yang mau tanya? Belum, Prof. Belum, Prof. Bentar ya, saya tak ambil minum sebentar. Ya, saya lanjutkan.
beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita merencanakan ya, dan memilih sistem daripada pengolahan lindi itu, ya. Tentu kita akan melihat dari kualitas dan kuantitas daripada air lindi yang akan diolah. Ya. Tadi sudah saya katakan, tentu kita harus melihat itu. Ya. Makin baik lindi yang akan diolah, ya, tentu dengan harapannya ya, karena yang ditimbun adalah yang organik, tentu diharapkannya kandungan organik saja yang ada di dalam komposisi daripada lindi itu. Di samping itu debitnya juga kecil, ya, debitnya kecil. Kemudian kemudahan operasi, ketersediaan SDM, ya. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan akumulasi lumpur, ya. Karena kita tahu di unit proses Anda sudah mempelajari pengolahan kolam, misalnya pengolahan stabilisasi, kolam ekualisasi, kolam flokkulasi sangat dipengaruhi oleh kandungan lumpur yang ada, ya. Karena kandungan lumpur itu akan mengurangi volume, ya, akan mengurangi volume. Kalau akan mengurangi volume berarti akan mempengaruhi waktu tinggal, ya. Waktu tinggal atau TD itu dipengaruhi oleh volume, ya. Waktu tinggal itu kan sebanding dengan volume, ya. Kalau kita mencari waktu tinggal, TD sama dengan V dibanding Q, ya. V dibanding Q, di mana V adalah L pangkat 3, sedangkan Q atau debit itu L pangkat 3 per T, maka sehingga waktu tinggal adalah T. Coba kita bayangkan kalau lumpur yang ada di dalam kolam itu semakin banyak, maka V-nya akan semakin kecil, volumenya akan semakin kecil, volume tampungannya akan semakin kecil. Kalau volume tampungannya akan semakin kecil, maka waktu tinggalnya juga akan semakin rendah, ya. Sehingga mau tidak mau benar-benar proses pengolahan harus cepat, ya, proses harus cepat, ya, karena kapasitasnya kecil, ya, karena volumenya kecil. Nah, ini harus hati-hati. Oleh karena itu perlu dipelihara sedemikian rupa sehingga akumulasi lumpurnya tidak mempengaruhi daripada waktu tinggalnya. Yang kedua tadi sudah saya katakan, yang adalah kebutuhan kesediaan lahan, kemudian biaya, ya, kemudian di samping itu kualitas kinerja dari hasil olahan, di samping itu ada energi, ya. Nah, persoalan energi sangat penting. Apa sebabnya? Ketika kita mendesain pengolahan daripada IPAL, kalau IPAL-nya kita desain sedemikian rupa, misalnya di atas daripada elevasi dasar saluran, dasar lahan landfill, maka mau tidak mau kita akan membutuhkan pompa. Namun kalau elevasi daripada IPAL itu lebih rendah daripada dasar landfill, maka air lindi yang dialirkan melalui perpipaan ke arah hilir, ke arah instalasi pengolah IPAL itu, maka akan semakin bisa lancar, ya, sehingga tidak memungkinkan adanya tarian dengan menggunakan pompa dan sebagainya, sehingga membutuhkan energi yang sangat besar. Tapi karena gravitasi dia, namun perlu diingat dan ini harus hati-hati di dalam kita mendesain adalah mengingat viskositasnya daripada lindi, ya. Berbeda dengan air biasa. Kalau secara gravitasi air biasa mungkin kemiringan 5% itu bisa mengalir, tapi begitu air lindi itu kemiringan 5% belum tentu bisa mengalir karena tingkat kekentalannya tinggi, ya. Viskositasnya tinggi, sehingga perlu dicari sedemikian rupa dengan kemiringan tertentu yang kira-kira dengan menggunakan konsep sirip ikan tadi, maka pipa penangkap lindi bisa mengarah kepada instalasi pengolah daripada alirannya, bisa mengarah kepada instalasi pengolah daripada lindi. Dan ini yang harus kita pikirkan di dalam desain, ya. Nah, kira-kira gambarannya itu seperti ini, ya. Jadi ini kira-kira kalau di lokasi dasar daripada landfill, ya, setelah dipasang geomembran, ya, di dalam ini, ya, geomembran di dalam dasar daripada lokasi TPA untuk supaya ini kedap air, ini pasang membran, ya, masang membran atau di dasarnya ini diberi clay atau lempung sedemikian rupa supaya kedap air, kemudian diberikan pipa, ya, diberikan pipa penangkap licin, ya.
pipa penangkap licit atau penangkap lindis, demikian Pak, ini diletakkan di sini, ya. Ya, diletakkan di sini, ya. Letakkan sini, ini gambaran kalau sudah dipotong sudah ada sampahnya. Nah, pipanya di sini. Nah, kalau diletakkan di sini, pipa penangkap lindinya dipasangkan sini. Ini pipa-pipa, ya. Dengan menggunakan konsep sirip ikan sedemikian rupa supaya bisa dialirkan, ya, supaya dialirkan langsung ke arah ipalnya, ya. Nah, ya, di samping itu juga di atas nanti setelah ditutup lokasi TPA ini, zone yang ini berlaku ini misalnya satu zone itu, maka nanti dialirkan ke samping, ya, dialirkan ke samping sehingga air tidak masuk ke sini, ya, tidak masuk sehingga akan mengurangi dari proses perlindian yang terjadi, ya. Dengan demikian sepertinya ini, ya. Walaupun kita tahu dasar TPA sudah diberi geomembran, ya, sudah diberi lapisan kedap air, sudah ada clay-nya, sudah ada lempungnya, sudah ada geomembrannya lagi, ya. Sedemikian rupa di dalam konteks sanitary landfill yang harus kita desain, ya. Kira-kira seperti ini, ya. Nah, oleh karena itulah maka tentu ya sangat dipengaruhi dari bagaimanapun juga ketika kita mendesain ini, ya, mendesain daripada lokasi ini terkait dengan jumlah lindi yang harus dikeluarkan dan sebagainya, maka kita mau tidak mau harus bisa menghitung di dalam kaitannya dengan berapa kuantitas daripada lindinya gitu, ya, sebelum kita melakukan ini. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan di dalam ini, kita mulai dari perhitungan, ya, mulai dari perhitungan. Jadi kita melihat perhitungan dari kondisi existing dari 2017 dulu, ya. Saya berkali-kali mengatakan bahwa SID ini adalah berhubungan dengan SID yang sebelumnya, ya, SID sebelumnya. Saya sengaja SID sebelumnya tidak memberi itu kepada Anda untuk supaya Anda bisa tahu. Anda harus bisa membaca, Anda harus bisa melihat model ini sedemikian rupa sehingga Anda bisa mempelajari daripada model Excel ini sedemikian rupa. Jadi saya tidak memberikan notasi, ya, sekali lagi notasi sheet berapa yang harus dikerjakan dulu, sheet berapa yang harus dikerjakan dulu berkaitan dengan Excel-nya. Jadi saya tidak, supaya Anda mempelajari, ya. Nah, di dalam perhitungan lindi itu sangat dipengaruhi tadi saya katakan berat tanah penutup, berat sampahnya, ya, komposisi sampahnya, karakteristik sampahnya, dan itu menyangkut dari berat sampahnya. Misalnya seperti itu, ya. Kita lihat di sini, ya, ini adalah dari sel sebelumnya, ya. Kita lihat dari sini kita dapatkan kondisi existingnya seperti ini, ya. Nah, ini kondisi existingnya seperti ini. Nah, kita lihat, ya. Kenapa di sini sama? Ya, kenapa di sini sama? Kenapa di sini sama? Kenapa di sini sama? Kenapa di sini sama? Ya, kenapa di sini sama? Bagian seterusnya kenapa sama? Ini disebabkan karena di dalam satu zone, ya, makanya di dalam satu zone kita kerjakan zone daerah atau wilayah pekerjaan di dalam lokasi TPA harus kita bagi zonenya dengan ukuran yang sama, ya, dengan ukuran sama. Sehingga dengan demikian ketika mengoperasionalkan lokasi TPA, zone itu harus selesai dulu, di mana satu zone itu terdiri dari beberapa sel tumpuan sampah, ya, tumpuan sampah, dan itu harus selesai dulu. Begitu seterusnya. Dengan demikian maka mau tidak mau zone-zone itu harus kira-kira harus diselesaikan, ya. Dengan demikian maka tentu ininya sama, ya, ininya sama. Ya, sehingga zone-zone itu tidak berbeda antara zone 1 dengan zone 2 tidak akan berbeda. Kira-kira sel 1 dengan sel 2 tidak akan berbeda. Sehingga dengan demikian efisiensi penggunaan ruang di dalam kaitan ini akan dengan. Nah, di dalam untuk bisa menghitung daripada produktivitas lindi itu sangat dipengaruhi dari yang pertama adalah berat tanah penutupnya, berat sampahnya, ya, ini berat sampahnya, kemudian berat timbulannya, kemudian tadi saya katakan ini berkaitan dengan kadar air di dalam fermentasi yang terjadi di dalam sampah. Nah, kita asumsikan adalah fermentasi yang di dalam sampah itu sebesar 70%-nya, ya, sebesar 70%-nya. Maka berat keringnya sisanya, ya, berat keringnya sehingga berat air hujan yang masuk dalam landfill, ya, misalnya ini. Dan kita harus hitung berdasarkan curah hujan, ya.
Nah, setelah mendapatkan curah hujan, maka dihitung ternyata hasilnya berdasarkan curah hujan yang ada, curah hujan yang maksimum tentunya ya. Karena produktivitas lindi kita harapkan diperoleh dari curah hujan, sehingga dengan demikian diambil curah hujan maksimum harian yang di sana yang terjadi, kemudian ditransformasi dalam bentuk berat air hujan yang masuk ke dalam luasan, Nah, kira-kira gini. Nah, ternyata dihitung, ternyata keluarnya angkanya adalah 1.200 misalnya ya, nanti di dalam perhitungan tersendiri di luar ya. Nah, kemudian baru berat masuk ke dalam total beratnya ya, total beratnya ini adalah merupakan penjumlahan penjumlahan daripada ini ditambah dengan yang E6 ya, E6 ini ya, tambah ini keluarnya ini ya. Sehingga dengan demikian maka akan dilihat ini. Perlu diingat, tadi saya katakan di dalam produktivitas lindi ada dipengaruhi oleh evapotranspirasi, ya, penguapan ya. Nah, itu diakibatkan daripada gas ya, gas yang dihasilkan oleh di lokasi TPA, maka dibutuhkan prediksi daripada gasnya ya. Nah, prediksi daripada gasnya yang kita bisa ambil dari prediksi gas, kita tempel di sini ya. Gas yang dihasilkan di gas kita tempel di sini ya. Yang dihasilkan dari gas ini ya, dari sini nanti kita tempelkan di situ ya. Kita tempelkan di sini sehingga kita bisa meletakkan di sini dalam ini. Kemudian timbulan sampah yang terkompaksi ya, sampah jadi di lokasi lahan itu, di zone itu yang terkompaksi berapa? Di tahun 2017 yang terkompaksi sampahnya berapa kita masukkan di sini. Sehingga dengan demikian akhirnya kita bisa menentukan berat gasnya ya. Berat gasnya, dengan demikian maka mau tidak mau akhirnya kita dapat menentukan daripada produktivitas daripada jumlah air yang diperlukan untuk pembentukan gasnya. Demikian seterusnya sampai berat uap airnya kita bisa tentukan ya bisa tentukan ya. Dan ini sama karena luas arealnya sama. Demikian juga dengan berat grain sampahnya sama ya mendekati sama ini ya. Akhirnya kita bisa menentukan jumlah air yang tersimpan. Ya, jumlah air yang tersimpan, maka kita bisa menentukan produktivitas lindinya. Ya, produktivitas lindinya dalam kurun ini. Ya. Sehingga dengan demikian, kalau timbulan sampahnya segini, maka timbulan lindinya selama 1 tahun itu kira-kira segini. Sehingga dengan demikian, maka kita dalam harian berapa jumlah lindi yang dihasilkan untuk luasan sebesar itu. Ya, luasan daripada TPA sebesar itu kita dapat menghitungnya sedemikian rupa ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Demikian seterusnya sehingga akhirnya kita bisa menentukan luasan lindi. Nah, kemudian setelah itu baru kita akan menentukan sistem daripada kecepatannya daripada pipa ya. Nah, kita buat pipanya segmennya hampir sama ketika kita membuat tugas PAM ya. Membuat tugas PAM ya, membuat PAM dari titik 1 ke titik 2 ya, misalnya ke A ke A. Kalau ini masih di dalam zona A ya A. Kemudian jenis pipanya apa, total yang harus dialirkan berapa dan sebagainya ya. Ini bisa kita lakukan di dalam desain di dalam kaitan ini ya. Nah, itu seterusnya sehingga nantinya akan keluar adalah kecepatan ini ya. Tentu kita ada faktornya di dalam mendesain. Nanti ada teori di dalam kaitan ini ya. Ini ya. Dalam kaitan pipa-pipa daripada lokasi ini ya, lokasi TPA. Nah, kemudian barulah kita mendesain ya. Ini adalah desain daripada kolamnya ya. Ini kolamnya desain kita dengan perjanjian seperti ini misalnya ya. Nah, ini TD-nya segini, kedalamannya ini ya. Kedalamannya ini misalnya H minimumnya ini
anunya ini, begitu seterusnya kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di dalam space ruang, ya. Dan ini baru kita melakukan perhitungan nantinya di dalam perhitungan, ya. Dalam perhitungan ini perjanjiannya. Nah, perhitungannya bagaimana kita bisa lakukan dengan ini, ya, perjanjiannya. Inilah yang kita lakukan di dalam perhitungan sehingga ada kolam anaerob bisa didesain, kolam fakultatifnya bisa didesain, ya, kolam maturasinya bisa didesain, ya. Nah, dan sebagainya. Ya, ini yang bisa kita lakukan. Nah, baru nanti digambar, ya, tentunya nanti digambar, ya. Ya, itulah sebetulnya yang di dalam instalasi di dalam kaitan ini, di dalam pengolahan. Ya, nah ini yang kita harus desain, ya. Nah, ini ya. Nah, tadi saya katakan ini adalah ada urut-urutannya, ya. Nanti Anda bisa lakukan belajar. Makanya saya menginginkan Anda bisa mempelajari ini secara benar. Walaupun demikian, tentu Anda harus bisa melihat itu secara teoris, ya, secara teoris di dalam kaitan ini. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa melakukan memilih daripada instalasi pengolah air lindi itu, di samping kita mendesain pipanya, maka kita bisa mengenal dengan berbagai alternatif, ya. Ini ada 5 alternatif. Tentu alternatif itu akan berisiko, ya, akan berisiko, ya. Misalnya kalau saya membuat alternatif pertama dengan menggabungkan hubungan antara kolam anaerob dengan kolam fakultatif dengan kolam maturasi dan biofilter, kira-kira seperti ini, ya. Di mana masing-masing kolam itu memiliki kriteria desain adalah seperti ini, ya. Kriteria desain yang hampir sama, ya, ketika kita membuat tugas di unit proses, ya, di dalam pengolahan, ya. Nah, sebelum saya melanjutkan, ada yang bertanya? Halo? Sebelum saya melanjutkan, ada yang bertanya? Halo, ada di? Belum dari saya. Belum, Bro. Ya, jadi kita bisa memilih alternatif, ini ada 5 alternatif. Nah, ini alternatif pertama. Tentu akan berisiko, ya. Tadi pemeliharaannya mudah, harusnya kita cari yang paling mudah, tidak mahal, SDM mampu untuk melakukan operasi dan sebagainya, itu yang harus dipikirkan, ya. Jadi yang ini alternatif pertama adalah combine antara kolam anaerob, kolam fakultatif, kolam maturasi dengan biofilter, ya, kira-kira seperti ini, ya. Nah, tentu ini ya harapkan, ya, ini. Jadi ini memampu efisiensi cemarannya adalah seperti ini, ya. Begitu seterusnya, kedalamannya ini, ya, ini kedalamannya. Akhirnya kalau kita tahu kedalamannya diambil nanti ditentukan berapa, maka elevasinya berapa yang harus kita lakukan di dalam kaitan ini, sehingga diharapkan secara gravitasi lokasi antara kolam anaerob dengan kolam fakultatif, kolam maturasi dengan biofilter itu bisa mengalir dengan sempurna, ya. Air dari kolam anaerob itu bisa masuk ke kolam fakultatif, kolam fakultatif bisa masuk ke dalam maturasi, demikian juga kolam ke biofilter dan sebagainya, ya. Tentu direncanakan dengan elevasi yang makin ke kanan itu makin ke miring, ya, makin miring ke arah kanan, ya. Kira-kira itu. Kemudian yang kedua adalah kombinasi antara kolam anaerob, fakultatif, maturasi dengan wetland, ya, dengan menggunakan pengolahan menggunakan tanaman atau land treatment, ya. Wetland, ya, tergantung kita nanti tanamannya apa, bisa tanaman yang mampu menjerap, ya, tanaman yang mampu menjerap cemaran, ya. Ya, misalnya enceng gondok bisa, ya, sebagainya, kira-kira begitu, ya. Nah, ini kira-kira gini. Dengan demikian, ini adalah kombinasi anaerob, fakultatif, maturasi, dan wetland, ya. Alternatif kedua. Yang ketiga adalah ini sangat dilengkapi, ya, dilengkapi dengan pasangan batu batanya, ya, untuk dindingnya dan sebagainya, ya. Kemudian alternatif yang ketiga adalah relatif lebih canggih lagi, ya, yaitu dengan ABR
ya dengan aeratut lagun, ya. Ya, ABR dengan aeratut lagun, ya kira-kira seperti ini, ya. Ya, removal BOD-nya memiliki efisiensi yang sangat tinggi, ya tergantung kita. Kemudian ada removal solidnya, ya untuk yang memisahkan antara padatan dengan ini, ya. Ini hanya 3, tapi di sini investasinya untuk ABR-nya mahal, ya. Kalau aeratut lagun kan dengan memanfaatkan sinar matahari, sehingga dengan luasan yang sedemikian rupa, maka matahari yang keluar di daerah tersebut sangat mempengaruhi daripada produktivitas kinerja dari pengolahan. Ya. Nah, kemudian ada alternatif kemungkinan pengolahan lindi dengan yang keempat ada koagulasi. Ya. Nah, sedimentasi, flokulasi, ya, koagulasi, flokulasi, sedimentasi dengan kolam anaerob atau ABR, ya, tergantung kita mau mana yang kita ambil, anaerob atau ABR yang kita ambil. Nah, ini. Nah, ini kita adalah lakukan dengan cara ini, ya. Nah, ini adalah alternatif keempat, ya. Alternatif kelima adalah seperti ini. Koagulasi, flokulasi, sedimentasi, aerated lagoon ditambah dengan sedimentasi, ya. Nah, ini sedimentasi di sini, ya. Nah, di dalam memilih alternatif pilihan teknologi ini, di dalam pengolahan lindi tentu kita harus harapkan, makanya referensinya kalau kita mau menggunakan dengan investasi yang tinggi tentu seperti ini, ya. Nah, makanya proses sebaiknya di dalam, ada saran dari saya bahwa proses sebaiknya yang ada di dalam pengolahan lindi itu ada memiliki kemampuan untuk menyimpan storage, kemudian ada pretreatment biologinya, ada absorpsinya, ada flokulasinya, ya, ada oksidasinya, ya. Dan untuk yang membran tergantung, ya, karena kalau kita menggunakan teknologi membran masih akan mahal, ya. Nah, di dalam konteks pengolahan lindi bisa kita lakukan apabila kita lakukan lokasi di TPA itu, di dalam lokasi TPA kita lengkapi dengan IPAL. Nah, itu dengan IPAL biasanya onsite, ya. Ya, kemudian ada lagi yang offset. Lindi dialirkan ke tempat lain, ya, relatif lebih jauh atau di luar daripada lokasi TPA. Nah, di lokasi TPA kemudian baru diolah sebelum dibuang ke badan air. Ini sangat mahal, ya, sangat mahal karena membutuhkan lahan lain. Yang ketiga tentu kita tadi sudah resirkulasi daripada lindi, ya. Lindi dimasukkan lagi sebagian ke arah lokasi sehingga yang diolah semakin kecil, ya. Nah, proses pengolahan lindi di dalam konteks pengolahan itu tadi bisa ke fisik, bisa biologis dan kimiawi, dan itu sangat dipengaruhi dari kemampuan mengurangi kualitas daripada cemarannya, ya. Ya, kualitas cemarannya. Biasanya fisik itu kapasitasnya sekitar 10%. Kemudian biologis kapasitasnya bisa 40%, kimia bisa 9%, ya, kira-kira itu. Makanya proses kimia itu mahal, ya, agak relatif mahal. Nah, monggo nanti bisa kita tentukan, Anda bisa melakukan dengan proses pemilihan daripada ini dengan bisa menggunakan optimasi sehingga mana yang harus dikembangkan, ya. Jadi tidak menutup kemungkinan dari alternatif 1 sampai alternatif 2 Anda punya alternatif baru di dalam konteks pengolahan. Ya, dengan demikian nanti Excel-nya bisa berubah di dalam kaitan ini, ya. Nah, inilah kira-kira. Ini saya ambil contoh kalau anaerob, ini hasilnya seperti ini, misalnya aerobik seperti ini, ya, setelah dilakukan flokulasi seperti ini, filtrasi seperti ini baru boleh dibuang, ya. Nah, ini kira-kira ini hasil konsentrasi, hasil simulasi efluent hasilnya dari proses anaerob. Ini hasil proses aerobik, ya. Efluennya seperti ini hasilnya dari flokulasi. Vlognya sudah dikeluarkan, koagulasinya sudah dikeluarkan, flokulasinya sudah dikeluarkan, sehingga yang terjadi hanya cairan tok. Kemudian ini dilakukan filtrasi sehingga bisa mengurangi
kandungan-kandungan yang pencemaran sehingga keluar bisa dibuang. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini yang dengan resirkulasi, ya, mengolah licin dengan resirkulasi dimasukkan ke lokasi TPA, kondisi seperti ini. Ya. Ini yang saat ini sedang diteliti oleh Pak Ika di dalam disertasinya dengan program doktor berkaitan dengan pengolahan lindi dengan sistem resirkulasi. Ya, air lindinya dimasukkan kembali ke lokasi tumpuan daripada sampah di lokasi TPA. Ya. Nah, inilah kira-kira konsep pemikiran daripada ini, ya. Dan ini adalah teknologi yang mahal, ya, di luar negeri sudah menggunakan teknologi ini karena memang diharapkan lokasi TPA nantinya ketika di lokasi TPA itu ditinggal, maka lokasi TPA itu yang dulunya awalnya tidak subur sekarang jadi subur, sehingga nanti diharapkan jadi taman dan sebagainya pada saat melakukan penutupan lokasi TPA, kemudian kita rehabilitasi lokasi TPA-nya setelah tidak dipergunakan dan diganti sebagai tata guna lain dengan tata guna lahan yang lain, penggunaannya digunakan sebagai lahan untuk wisata, merupakan taman, lapangan golf dan sebagainya. Kira-kira seperti itu, ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan di dalam kuliah hari ini. Ada yang tanya? Ada yang tanya? Tidak, Prof. Ya, Mas Triadi ada? Barangkali ada. Jadi iya, tolong. Pak, ada, Pak. Ya, silakan. Waduh. Ada yang tanya? Sepertinya tidak, Prof. Saya, Prof. Oh, ya. Nah, sekali lagi tolong Anda pelajari model yang sudah ada, ya, sambil pelan-pelan sambil nanti mengerjakan tugas, ya. Syukur Anda bisa mempelajari, nanti sheet-nya itu urut-urutannya Anda tulis di situ, ngerjakan ini dulu, ngerjakan ini dulu, ngerjakan ini dulu, sedemikian rupa. Ya, saya sengaja tidak memberi nomor, itu apa sebabnya? Karena kalau saya beri nomor nanti Anda tidak belajar, ya. Nah, ini kalau Anda belajar dia mengolah sendiri, membaca sendiri model itu sehingga Anda nanti bisa memberikan nomor sendiri berkaitan dengan itu sehingga Anda bisa membuat tugas dengan baik. Saya kira ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Alinda, ada Alinda? Ada, Prof. Sudah komunikasi sama Pak Bima belum? Sudah, Prof. Ini saya sudah menghubungi asistennya maupun pembagian kelompok. Untuk pembagian kelompoknya, gitu ya, ya Mbak ya, Linda. Dibantu baik, temennya Prof. lain ya. Mungkin kamu bisa ya, komunikasi Prof. sama yang kelas B ya? Sudah, Prof. Sama Mbak Najma. Oh, sama Mbak Najma, ya. Ya kalau gitu, demikian tolong dipelajari berkaitan dengan ini ya. Sehingga kalian bisa mengerti nanti ketika Anda lulus dan bisa mendesain itu Anda bisa dengan Excel itu hanya sebagai pancingan untuk Anda melakukan menyelesaikan tugas. Nanti kalau mau dimodifikasi dengan misalnya di dalam pemilihan sistem yang baru dan sebagainya Anda bisa lakukan dengan baik. Itu hanyalah model pancingan di dalam kaitannya. Mungkin Anda bisa lakukan yang lebih baik di dalam kaitan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya saya coba ada yang pesan enggak ini? Saya Prof. Rezia. Ya, sudah. Bentar, tak lihat dulu. Rahmalia hadir enggak? Hadir, Prof. Hadir? Ya, hadir.
Hadir ya. Bentar. Saya coba Fikri. Halo, Fikri. Fikri hadir enggak? Halo, Mas Fikri. Coba lainnya. Resia, Lesti. Hadir, Prof. Hadir ya. Oke. Oke, saya kira semuanya sudah hanya Haikal aja tadi yang tidak kelihatan. Haikal sekali belum kelihatan ya? Oke. Oke, saya kira ini kuliah saya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya sarankan untuk membaca, mengutak-ngatik model itu sambil pelan-pelan membaca teori yang sudah saya share di MS Team ini. Gitu ya, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Saya live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Waalaikumsalam.